Langsung kita mulai aja ya teman-teman, daripada nunggu lama-lama. Langsung saja, kenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang leading change yang beranggotakan yang pertama ada Mas Faisal Lafi Alauddin dengan NIM 020, Mas Drawing Nanta dengan NIM 001, Mas Bagus Rahman Hakim dengan NIM 015, dan saya sendiri Michael Jordan dengan NIM 016. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Leading change. Di dalam organisasi, para pemimpin harus selalu menghadapi beberapa tingkat penolakan ketika mereka mencoba menerapkan nilai perubahan. Namun perubahan itu diperlukan jika organisasi ingin bertahan dan berkembang. Pola perilaku dan sikap yang dulu berhasil mungkin tidak bisa seterusnya berhasil. Atau mungkin ada pola baru yang akan muncul nantinya. Jadi di sini peran pemimpin diperlukan untuk bertanggung jawab untuk membimbing orang lain melalui ketidaknyamanan dibayangi dengan perubahan yang besar. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, Change or Perish. Berubah atau hancur. Meskipun banyak alasan kegagalan untuk berubah dan beradaptasi, solusi utama dalam masalah adalah kepemimpinan perubahan yang lebih baik. Pemimpin berfungsi sebagai panutan utama untuk perubahan dan menjaga motivasi dan komunikasi untuk menjaga upaya perubahan agar terus bergerak maju. Selanjutnya, jadi kekuatan lingkungan itu juga berperan dalam perubahan. Seperti contohnya perubahan teknologi yang cepat, ekonomi global, pergeseran kekuatan geopolitik, perubahan pasar, pertumbuhan bisnis, dan penyebaran informasi yang cepat melalui internet yang menciptakan lebih banyak ancaman serta banyak peluang bagi pemimpin organisasi. Masalah besar bagi organisasi ini adalah kegagalan beradaptasi dengan semua perubahan lingkungan saat ini. Selanjutnya ada karakteristik utama pemimpin yang dapat menyelesaikan proyek perubahan dengan berhasil. Kekuatan lingkungan seperti perubahan teknologi yang cepat, ekonomi global, pergeseran kekuatan geopolitik, perubahan pasar, pertumbuhan e-bisnis, dan penyebaran informasi yang cepat melalui internet lebih banyak menciptakan ancaman yang lebih bagi organisasi. Masalah bagi organisasi saat ini adalah kegagalan beradaptasi dengan semua perubahan lingkungan saat ini. Lanjut, Mas. Lanjutnya bisa dilanjutkan, Mas. Bagus. Selanjutnya ada leading a major change. Memimpin perubahan besar saat memimpin proyek besar, penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa proses perubahan melewati beberapa tahapan. Setiap tahapan penting dan masing-masing memerlukan mungkin banyak waktu pemimpin untuk bertanggung jawab dan membimbing karyawannya melalui proses perubahan. Selanjutnya ada beberapa tahapan untuk perubahan. Yang pertama, pemimpin membangun rasa urgensi perubahan terhadap krisis, ancaman, dan akan mencarikan perlawanan terhadap perubahan. Kedua, melibatkan dan membantu koalisi dengan kuat yang cukup memandu proses perubahan dan kemudian mengembangkan rasa kerja tim di antara kelompok. Tahap ketiga ada membutuhkan pengembangan visi dan strategi. Tahap empat, pemimpin menggunakan segala cara yang mungkin untuk secara luas mengkomunikasikan visi dan strategi mereka.
Selanjutnya, tahap kelima, melibatkan dan memberdayakan karyawan di seluruh organisasi untuk bertindak berdasarkan visi. Tahap 6, pemimpin menghasilkan kemenangan jangka pendek. Tahap 7, menjaga urgensi dan membangun kredibilitas dan momentum yang dicapai oleh kemenangan jangka pendek untuk mengatasi masalah yang lebih besar. Tahap 8 adalah tempat pemimpin membuat perubahan tetap. Transformasi belum berakhir sampai di sini. Namun, perubahan memiliki akar yang kuat. Pemimpin yang baik akan menerapkan akar yang kuat untuk perilaku yang baru sehingga karyawan memandang perubahan bukan sebagai sesuatu yang baru, tapi sebagai bagian dan integral dari cara organisasi beroperasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang leading everyday change. Jadi terkadang para pemimpin itu melihat bahwa perubahan yang signifikan perlu dilakukan, tetapi mereka dibatasi oleh berbagai keadaan. Untuk memulai perubahan yang berani atau mereka menyadari bahwa tindakan agresif akan menimbulkan perlawanan yang kuat. Selain itu, sifat kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain dalam banyak hal kecil secara teratur. Pemimpin yang baik bekerja sama setiap hari untuk mengubah sikap, asumsi, dan perilaku secara bertahap menuju masa depan yang diinginkan. Pemimpin dapat mempelajari strategi untuk perubahan sehari-hari yang akan memiliki dampak konstruktif yang signifikan saat percakapan sehari-hari dan tindakan kecil menyebar ke orang lain di seluruh organisasi. Nah, adapun strategi-strategi tersebut diantaranya baik, yang pertama ada creative self-expression. Ini adalah cara yang paling tidak mencolok untuk mempromosikan perubahan dan melibatkan seorang pemimpin tunggal yang bertindak dengan cara yang akan diperhatikan orang lain dan yang mencerminkan nilai atau perilaku yang ingin dia tanamkan pada pengguna. Lalu yang kedua ada right words. Dengan strategi ini, seorang pemimpin mengubah sikap, komentar, atau perilaku negatif lawan menjadi peluang perubahan yang akan diperhatikan orang lain. Lalu yang ketiga ada rights opportunities. Pendekatan ini lebih umum bagi para pemimpin untuk mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang untuk memotivasi orang lain. Lalu yang terakhir ada alliance building. Jadi dengan membangun alliance strategis ini, pemimpin bekerja sama dengan orang lain untuk mengangkat masalah ke depan lebih cepat dan langsung daripada jika bekerja sendirian. Ini adalah pendekatan paling umum dan politis untuk perubahan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mas Drawi. Ya, di sini ada leading for innovation. Dalam era yang terus berkembang pesat seperti sekarang, inovasi menjadi kunci utama untuk kesuksesan dan pertumbuhan suatu organisasi. Memimpin inovasi berarti memiliki keterampilan dan memahami yang diperlukan untuk menginspirasi, mengarahkan, dan memfasilitasi tim dalam menciptakan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Dalam materi ini kita akan menjelaskan konsep-konsep utama dalam leading for inovasi dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks bisnis. Yang pertama, pentingnya inovasi. Pengantar tentang peran inovasi dalam kesuksesan organisasi. Mengapa inovasi penting untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan persaingan. Mengeksplorasi dampak inovasi terhadap efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif. Next. Yang kedua, karakteristik pemimpin inovatif. Memahami peran pemimpin dalam mendorong inovasi, mengidentifikasi karakteristik dan keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin inovatif. Mengapa pemimpin perlu menjadi fasilitator, visioner, dan penggerak inovasi. Yang ketiga, budaya inovasi. Pentingnya menciptakan budaya inovasi yang mendukung, membangun lingkungan kerja yang mempromosikan kebebasan berpikir, eksperimen, dan gagasan baru, mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan komunikasi yang terbuka untuk merangsang kreativitas. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan
ide-idean, memahami proses kreativitas dan bagaimana memfasilitasi ide, menerapkan teknik seperti brainstorming, mind mapping, and dissenting untuk menghasilkan gagasan baru, mendorong resiko yang terkendali, dan eksperimen untuk merangsang kreativitas tim. Yang kelima, manajemen inovasi, strategi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengimplementasikan ide-ide inovatif, mengelola risiko dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses inovasi, memahami siklus hidup inovasi, dan pentingnya iterasi dan pembelajaran. Selanjutnya, implementing change atau menerapkan perubahan. Menerapkan perubahan, pemimpin yang sering melihat inovasi, perubahan, dan kreativitas sebagai cara untuk memperkuat organisasi, tetapi banyak orang memandang perubahan hanya sebagai hal yang menyakitkan dan mengganggu. Aspek penting dalam memimpin orang melalui perubahan adalah pemahaman bahwa penolakan terhadap perubahan itu wajar dan seringkali ada alasan yang sah untuk itu. Bab ini mempertimbangkan Bob melihat dengan ringan mengapa karyawan mungkin menolak perubahan di beberapa organisasi yang terlalu birokratis. Ada kompak pribadi atau kewajiban timbal balik dan komitmen yang menentukan hubungan antara karyawan dan organisasi. Kompak pribadi antara pekerja dan organisasi. Kesepakatan pribadi adalah kewajiban dan komitmen timbal balik yang menentukan hubungan antara karyawan dan organisasi. Mereka termasuk hal-hal seperti tugas pekerjaan, persyaratan kinerja, prosedur evaluasi, dan paket kompensasi. Lalu alat untuk implementasi. Pemimpin dapat meningkatkan peluang untuk mendapat hasil yang sukses dengan mengikuti model 8 tahap yang dibahas sebelumnya di bab ini dan menggunakan strategi yang telah kita diskusikan untuk perubahan bertahap setiap hari. Pemimpin juga menggunakan sejumlah teknik implementasi khusus untuk memuluskan proses perubahan. Yang pertama yaitu komunikasi dan pelatihan. Komunikasi yang terbuka dan jujur mungkin satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan karena mengurangi ketidakpastian, memberi orang rasa kontrol, menjelaskan manfaat perubahan, dan membangun kepercayaan. Lalu yang kedua ada partisipasi dan keterlibatan. Partisipasi melibatkan pengikut dalam membantu merancang perubahan. Meskipun pendekatan ini memakan waktu, ini terbayar dengan memberi orang rasa kendali atas aktivitas perubahan. Lalu yang ketiga ada paksaan sebagai upaya terakhir. Para pemimpin mengatasi perlawanan dengan mengancam karyawan dengan kehilangan pekerjaan atau promosi, atau dengan memecat atau memindahkan mereka. Next. Lalu ada dua wajah perubahan atau memimpin perubahan secara efektif dan manusiawi adalah salah satu tantangan terbesar bagi para pemimpin. Sifat dan kecepatan perubahan di lingkungan saat ini bisa menggembirakan dan bahkan menyenangkan, tapi itu juga bisa merepotkan, menyakitkan, dan sangat menakutkan. Bahkan ketika sebuah perubahan tampak baik untuk karyawan individu maupun organisasi, hal itu dapat menyebabkan penurunan moral, komitmen yang lebih rendah, dan kepercayaan yang berkurang jika tidak ditangani dengan hati-hati. Kepemimpinan dan perampingan. Perampingan mengacu pada sengaja mengurangi ukuran tenaga kerja perusahaan. Selama tahun-tahun booming tahun 1990-an, hanya sedikit pemimpin yang peduli dengan kebutuhan untuk memberhentikan karyawan. Tetapi penurunan ekonomi di awal tahun 2000-an membuat perampingan besar-besaran menjadi praktik umum di perusahaan-perusahaan Amerika. Selain itu, perampingan adalah bagian dari banyak inisiatif perubahan dalam organisasi saat ini. Proyek raksasa, merger dan akuisisi, persaingan global, tren menuju outsourcing, dan transisi dari industri ke ekonomi informasi semuanya telah menyebabkan pengurangan pekerjaan. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami, atau jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat.
Oke, Mas Alan angkat tangan mau tanya, silakan. Oh, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Alandareka dengan NIM 030. Di sini saya izin bertanya. Menurut kelompok kalian tuh bagaimana sih cara seorang pemimpin tuh dapat memotivasi serta memberikan inspirasi kepada anggotanya? Serta gimana tuh caranya agar seorang pemimpin tuh dapat gimana ya gagasannya sama perubahannya itu dapat diterima sama karyawannya kayak gitu. Terima kasih Mas Bagus. Oke teman-teman, kasih waktunya sebentar ya. Kelompok kami akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah diberikan. Yuk, terima kasih. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Faris Naufal. NIM 032, izin bertanya. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin timbul selama proses perubahan? Selama proses perubahan, seorang pemimpin dapat mengatasi hambatan dan tantangan dengan mengadopsi beberapa pendekatan yang efektif. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting selama proses perubahan. Seorang pemimpin harus secara aktif berkomunikasi dengan tim dan para pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang kedua, memperhatikan kekhawatiran dan ketakutan. Karyawan mungkin mengalami kekhawatiran, ketakutan, atau resistensi terhadap perubahan. Seorang pemimpin harus mendengarkan dan memahami kekhawatiran mereka dengan empati. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan sesi diskusi terbuka, menjawab pertanyaan, atau menyediakan saluran komunikasi yang aman bagi karyawan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. Lalu yang ketiga, bisa melibatkan karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses perubahan dapat memberikan rasa memiliki dan meningkatkan keterlibatan mereka. Seorang pemimpin dapat mengajak karyawan untuk memberikan masukan, ide, dan saran, serta mengikut sertakan mereka dalam pengambilan keputusan yang relevan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Seorang pemimpin harus proaktif dalam mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama perubahan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi. Ini mungkin melibatkan mengidentifikasi sumber resistensi, menawarkan pelatihan atau bimbingan tambahan, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, atau membuat perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang menghambat kemajuan. Lalu yang terakhir ada memantau dan mengevaluasi kemajuan. Seorang pemimpin harus secara teratur memantau dan mengevaluasi kemajuan perubahan.
dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan, melakukan tinjauan rutin, atau melibatkan tim dalam refleksi dan pembelajaran dari pengalaman. Mungkin itu Mas Faris dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Baik, sama-sama Mas Faris. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Janetra. Apa manfaat jangka panjang yang dapat dihasilkan dari kepemimpinan yang efektif dalam memimpin perubahan? Manfaat jangka panjang yang dapat dihasilkan dari kepemimpinan yang efektif dalam memimpin perubahan adalah peningkatan kinerja organisasi, perbaikan budaya organisasi, pengembangan bakat dan karyawan yang lebih produktif, keunggulan kompetitif dan inovatif, pengembangan produk, terus peningkatan kepuasan pelanggan, serta membentuk organisasi yang berkelanjutan. Apakah sudah menjawab, Mas Janet? Baik, selanjutnya saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak Sabila Kania, NIM 026. Mbak Sabila Kania mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana seorang pemimpin mengukur keberhasilan perubahan yang mereka pimpin? Dan pertanyaan kedua, bagaimana pemimpin dapat mengelola ketidakpastian dan resistensi terhadap suatu perubahan dalam organisasi tersebut? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang pemimpin mengukur keberhasilan perubahan yang mereka pimpin? Yang pertama adalah mengukur keberhasilan perubahan yang dipimpin merupakan langkah penting dalam mengevaluasi dampak dan efektivitas pada perubahan tersebut. Beberapa pendekatan dapat digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mengukur keberhasilan perubahan. Tujuan dari Key Performance Indicator adalah pemimpin harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk perubahan yang ingin dicapai. Kemudian mereka dapat mengidentifikasi Key Performance Indicator tersebut atau KPI yang relevan yang akan digunakan untuk kemajuan keberhasilan perubahan tersebut. Selanjutnya, selain itu, dapat digunakan evaluasi sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Jika keberhasilan perubahan tersebut tidak sesuai dengan harapan, pemimpin perlu melakukan analisa penyebab dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi. Terus untuk pertanyaan kedua, bagaimana pemimpin dapat mengelola ketidakpastian dari resistensi terhadap suatu perubahan dalam organisasi tersebut? Adalah dengan mengelola ketidakpastian dan resistensi tersebut menjadi tugas yang penting bagi seorang pemimpin. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Pemimpin harus secara jelas terbuka mengkomunikasikan alasan dibalik perubahan, visi, dan manfaat yang diharapkan, dan nantinya akan diimplementasikan. Yang kedua, pemahaman dan persiapan. Jadi pemimpin harus menginvestasikan waktu untuk membantu anggota tim untuk memahami alasan dan manfaat perubahan tersebut. Mereka juga perlu memberi informasi yang jelas tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing individu. Selanjutnya ada partisipasi dan keterlibatan. Jadi pemimpin tuh punya hak untuk melibatkan semua anggotanya melalui proses dan perencanaan pengambilan keputusan yang terkait untuk mengurangi resistensi. Semoga menjawab Mbak Sabila. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Alan. Jadi kalau nggak salah pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi anggota tim? Baik Mas, jadi ada beberapa cara Mas, atau tip nih. Yang pertama, Anda bisa menjelaskan alasan perubahan itu apa, berikan pemahaman yang jelas mengenai alasan di balik perubahan tersebut, sampaikan manfaat atau dampak positif yang akan dihasilkan itu Mas.
Lalu yang kedua, Anda juga bisa jadikan komunikasi dua arah. Jadi selalu buka ruang untuk komunikasi yang terbuka dan jujur. Dengarkan pandangan, masukan dari tim atau anggota itu. Yang ketiga, Anda bisa juga dengan melibatkan anggota tim dalam perencanaan dan implementasi perubahan, Mas. Berikan mereka tanggung jawab yang sesuai dan dorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Lalu yang keempat, berikan teladan. Seperti tunjukkan semangat, keterbukaan, dan ketekunan dalam menghadapi perubahan. Lalu yang terakhir, berikan mereka penghargaan dan apresiasi. Mungkin itu seperti itu, Mas. Mudah-mudahan menjawab. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Wildan Mustafa dengan NIM yang belakangan 072. Izin bertanya, apa yang dapat dilakukan seorang pemimpin untuk memastikan keberlanjutan perubahan yang sukses dalam jangka panjang dan mencegah organisasi kembali ke pola lama setelah perubahan diimplementasikan? Untuk memastikan keberlanjutan perubahan yang sukses dalam jangka panjang dan mencegah organisasi kembali ke pola lama setelah perubahan diimplementasikan, seorang pemimpin dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membangun budaya perubahan. Seorang pemimpin harus berfokus pada membangun budaya perubahan di dalam organisasi, melibatkan mengomunikasi dan memperkuat nilai-nilai perubahan, memberikan contoh yang baik, dan mendorong kebiasaan yang mendukung perubahan. Lalu yang kedua ada memperkuat pemimpinan berkelanjutan. Seorang pemimpin yang efektif dalam memimpin perubahan harus memastikan bahwa ada pemimpin berkelanjutan yang muncul di dalam organisasi. Melibatkan mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin masa depan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam proyek perubahan, dan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada pemantauan dan penyesuaian terus-menerus. Seorang pemimpin harus secara teratur memantau dan mengevaluasi hasil perubahan serta kinerja organisasi. Melibatkan penggunaan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan perubahan, mendapatkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu yang keempat ada melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Keterlibatan karyawan adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Seorang pemimpin harus terus melibatkan karyawan dalam proses perubahan, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif perubahan. Lalu yang kelima ada membangun kapasitas adaptasi. Selama perubahan, seorang pemimpin harus membangun kapasitas adaptasi organisasi. Ini melibatkan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, mendorong pembelajaran kontinu, dan menciptakan struktur dan proses yang mendukung adaptasi dan inovasi. Mungkin itu Mas Wildan Mustafa yang dapat kami jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, sama-sama Mas Wildan. Baik, selanjutnya saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Ridwan NIM 014. Ingin bertanya, mengapa kemampuan untuk memimpin perubahan dianggap penting bagi seorang pemimpin? Terus pertanyaan kedua, apa saja langkah-langkah atau strategi yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin perubahan? Nah, jadi dalam untuk memimpin ke arah perubahan ini dianggap penting bagi seorang pemimpin. Itu ada beberapa alasan, Mas. Ya, saya ambil paling yang penting-penting aja. Yang pertama, untuk mencapai tujuan strategi. Jadi perubahan seringkali terkait dengan upaya mencapai tujuan strategi organisasi. Seorang pemimpin yang efektif dalam memimpin perubahan dapat membantu mengarah dan menggerakkan organisasi menuju pencapaian tujuannya. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi. Jadi perubahan yang dipimpin
dengan baik dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemimpin yang mampu mengidentifikasi peluang perbaikan, mengimplementasikan perubahan yang efektif, dan mengelola dampak dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada keberhasilan organisasinya. Berikutnya ada langkah-langkah dan strategi yang dapat digunakan seorang pemimpin untuk merubah organisasinya. 1. Mendefinisikan visi perubahannya. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah kemana organisasinya berjalan. Yang kedua, komunikasi secara efektif. Jadi pemimpin harus mampu mengkomunikasikan dengan jelas dan secara terus terang mengenai alasan perubahan dan manfaat yang diharapkan, serta konsekuensi dari perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, membangun tim solid. Pemimpin juga harus memastikan bahwa tim memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan perubahan yang akan dihadapi. Begitu Mas, semoga menjawab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia. Inti pertanyaannya sebenarnya, Pak, bagaimana seorang pemimpin perubahan mengetahui keberhasilan pola kepemimpinannya dilihat dari perubahan yang ada di dalam organisasi. Nah, jadi begini Pak, kalau pengen tahu ya evaluasi. Jadi evaluasi ini dapat berubah. Yang pertama bisa dengan mengukur hasil bisnis. Ini Anda dapat melihat indikator seperti peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, atau peningkatan pangsa pasar. Lalu yang kedua, melihat tingkat keterlibatan karyawan. Tinjau sejauh mana karyawan terlibat dalam perubahan yang Anda ajukan. Yang ketiga, bisa dengan mengukur kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Anda dapat menggunakan survei, wawancara, atau umpan balik langsung untuk mengevaluasi perasaan karyawan terkait perubahan yang terjadi. Yang keempat, observasi perubahan budaya. Anda dapat mengamati apakah ada perubahan budaya yang terjadi di dalam organisasi sebagai hasil dari perubahan yang Anda usulkan tadi. Lalu yang terakhir, evaluasi pelaksanaan perubahan. Ini dapat dilakukan dengan meninjau sejauh mana perubahan yang Anda usulkan berhasil diimplementasikan. Seperti itu Mbak, apakah menjawab? Ini kayaknya pertanyaannya udah semua ya teman-teman. Langsung kita tutup aja ya. Daripada nanti kesorean toh. Sekian dan terima kasih atas partisipasi dan teman-teman telah meluangkan waktu liburnya untuk mengikuti kelas hari ini. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 13 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.